Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillahi jami'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil khalqi jam'an wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu as-sa'adata al-haqiqiyyata fid dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri hurmati dzatika fi kulli waqtin wa hayy. Amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa khususan ila Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan wa Husain, Sayyidina Hamzah wa asyaratul mubasyaratin bil jannah wa jami'il muhajirin mu'minin radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ma ila jami'il awliya'i min masyariqil ardi wa magharibiha. Khususan ila sultanil awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani wa Syekh Abdul Hasan Asy'ari wa Syekh Baharuddin An-Naqsyabandi wa usulihim wa furu'ihim wa masyayikhihim wa talamidihim wa ahli silsilatihim wa ila jami'i ahli tariqatil mutabarrati wa ahli silsilatiha wa khususan ila murabbina mursyidina Hadratus Syekh Habib Muhammad Salahuddin bin Abdul Jalil Mustaqim bin Husain wa usulihim wa furu'ihim thumma ila jami'il awliya Indonesia wa jami'il awliya wal ulama wa sulai fi Yogyakarta wa hawalaiha wa ila man yu'assisu hadzal masjid wa man yu'amiluna wa khususan man hadara fi hadzal majlis wa abaihim wa ummatihim wa auladihim wa dhurriyyatihim wa ila walidina wa walidatina wa rahmuhum wa rabbana subhanahu lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La hadrati abina Adam wa abina Hawa wa jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wa ulama'il 'amilin wa malaikatil muqarrabin jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa li husuli amalina wa qada'i hawaijina wa tadbiri qulubina wa thubuti imanina wa salamatina fid dunya wal akhirah wa dukhulina fi dhikrillah wa hifzillah wa sirrillah wa ri'ayatillah wa kifayatillah ila ashabil huquqil wajibati 'alaina wa 'ala man yatlubuna bil haqqi wa bil haqqi fid dunya wal akhirah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna ala kulli syai'in qadir. Wa li hadzal majlis wa barakatihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum
salajengipun monggo sama-sama maos doa ta'alum atas besanipun kula ingkang maos jenengan nega. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram Rabbi zidni ilma wasi' fiyya rizqi وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسان الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال ولك الحمد والمنة والشرف على كل حال الفاتحة. بسم الله الرحمن masuk provisi lu kaya wis tapi derek provisi ini untuk hati apa buat derek terakhir dari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani. Rabbi jur pangeran kula zid mugi nambahi panjenengan ni ing kula nambahi ilman ing ilmu. Rabbi zidni ilma zid mugi nambahi panjenengan ni ing kula nambahi ilman ing ilmu. Ini menunjukkan bahwa manusia ilmu yang dinisbatkan untuk manusia itu bisa tambah, bisa kurang. Karena memang sebenarnya maksimal ilmu manusia itu hanya tasawur. Tasawur itu penggambaran imajinasi, sehingga bisa tambah, bisa kurang. Tapi kalau ilmu yang sebagai sifat
wajibnya Allah, maka itu ilmu yang mutlak, yang tidak ada tambah, tidak ada kurang. Maksimal pengetahuan manusia adalah justru terletak pada ketidakmampuannya untuk mengerti. Manusia itu kalau ngaku ngerti, mesti justru ada pembatasan. Definisi itu artinya membatasi. Karena kalau tidak dibatasi, manusia kan ngerti. Kalau tidak dibatasi, manusia kan ngerti. Anaknya manusia ngerti, mereka kan batasi. Ya. Maka kalau diukur yang sebenarnya, pengertian yang sama anggap ngerti itu tadi, itu sebenarnya bukan pengertian yang sebenarnya, tapi justru pembatasan dari pengenalan terhadap sesuatu. Kowe ngerti gelas, kuwi tegese kowe ngerti liyane gelas. Ya, ya gak mungkin tau kowe ngerti gelas terus orang ngerti liyane gelas. Nek kowe gak ngerti liyane gelas, kamu ngerti gelas piye? Ya, inilah pengertian hawadis, ilmu yang berhubungan dengan makhluk. Karena itu bisa terus bertambah. Dan karena itu lalu kita bermohon pada Allah, Rabbi zidni ilma. Justru nilai kesempurnaan makhluk manusia itu terkait erat dengan penambahan ilmu yang dia ketahui. Selanjutnya, kalau kita mau memahami, mencoba merekonstruksi tentang ilmu, maka sebenarnya kalau tadi sudah saya sebutkan, apa yang ada di dalam orang menyebut paham, mengerti, makrifat atau apa saja lah ya, itu sebenarnya kalau berada pada taraf kemanusiaan, sebenarnya belum layak diberi nama ilmu. Karena ilmu itu mengenal hubungan antara sesuatu dengan sesuatu. Berarti harus ada dua hal yang terhubungkan antara hukum dan mahkum alaih, antara sifat dengan yang disifati, antara penisbatan dengan yang dinisbati. Dan itu nggak mungkin bisa diliput oleh seluruhnya tidak bisa diliput oleh manusia. Wala yuhituna bisyai'in min ilmihi, sedikit pun bisyai'in min ilmihi, sedikit pun dari ilmunya Allah tidak bisa diliput oleh manusia. Yuhituna wala yuhituna, manusia makhluk tidak bisa meliputi bisyai'in min ilmihi. Karena apa? Gak ninggul. Ngerti gak ninggul? Gak ninggul kita nyantol. Jadi yo kadang-kadang umpama diarani nyantol yo mung sekedar ono munasabah sifatnya memang kamu dipaksa untuk ngerti. Dipaksa aku mulai ngerti. Nek jadi lek kalau musuh sing tenan gak tau iso. Gambar. Wes saiki ngerti sing paling gampang kuwi kan. Sing paling gampang direkonstruksi kan ngerti sing melalui baca indera. Cuma aku saiki ngerti lampu. Pemandangan lampu, ngerti lampu ngerti.
lampu itu berpindah-pindah dari situ. Tapi yang jenenge ngerti itu sisi di keberadaannya apa gambarannya. Nah kau ya ini, aku delok lampu terus aku ngerti lampu, sing diomongane ngerti. Kuwi keberadaane lampu nih. Apa gambaran tentang keberadaan lampu? Gambaran. Cek nempel pikiran. Gambaran. 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 Gambaran lah. Kalau keberadaan lampu ini kan tetap ning kono kuwi. Masa keberadaan lampu ngalir ini kan ya ora. Keberadaan lampu tetap ning kono, tapi pengertian tentang lampu sing ono, pengertian tanda petik gambaran tentang lampu itu ada di sini. Ada di otak kamu, ada di pikiran kamu, juga ada di pikiranku. Berarti sing jenenge ngerti kuwi semuanya adalah gambar. Ya. Baik, paham? Mesti gambar, nggak bisa. Hakikatnya nggak bisa, hakikatnya di situ. Hakikat lampu ning kono. Sing ning kene apa? Gambar. Ya, makanya dalam bahasa Arab al-ilmu buat tasawur. Apa ilmu? Ilmu itu tasawur. Tasawur itu penggambaran. Berarti maksimal sing jenenge ngerti kuwi nampa gambar. Ya. Nah, nampa gambar berarti sing ditampa gambar apa barang? Sing ditampa ki gambar apa barang? Gambar itu barang apa dudu mulane sak maksimale kowe ngaku ngerti iku ya tetep meng gambar. Lah moko gambar kuwi dudu. Tegese dudu ki gambar dus mesti dudu wedhus. Ya lah. Gambar cewek itu mesti dudu cewek. Mulane gak iso. Pada posisi kekhawatiran kita, pada posisi kemakhlukan kita, kok terus ngaku-ngaku ngerti, jadi dudu levelnya. Mereka ngerti itu sifatmu, ngerti itu sifatnya Allah. Dan itu sifatnya Allah, kok terus berperan dari sifatmu, itu mesti duplikat. Ya lah. Nah, sedikit duplikat itu bisa diperbesar, bisa diperkecil. Dan inilah maknanya tambah ilmu. Itu artinya tambah duplikatnya. Iya. Loh, bahkan ekspresi daripada pantulan ilmu itu sendiri aja. Ngomongnya soal jagung. Nah, itu sak jagung tok wae, sakjane sing gawe jagung sapa? Allah, lek sing gawe jagung, Allah sing ngerti tenan soal jagung lho. Allah, ketika kamu mengamati jagung itu, kamu mengerti jagung apa mengerti pantulannya jagung? Berarti simbol referensikan sebuah kayak jeneng jagung itu namanya apa kono teko Yunani, ini karakternya begini, satu rumpun dengan pohon ini, daunnya model gini, ukurannya begini. Itu kan foto gambar dari mana kamu melihat itu. Tapi hakikat kejagungannya sendiri kamu tidak pernah nyentuh. Coba, lu mulai, wes urusan akar jagung, omone jagung, godongnya jagung, susunan struktur pembuahan jagung, bagaimana jagung itu bisa direkayasa sedemikian rupa. Modal bangsa kok itu pol-pol lagi ngerti. Wala yukhituna bisyai'in min ilmihi illa bima syaa. Ada celah yang disediakan oleh Allah illa bima syaa, kecuali hanya dengan apa yang Allah menghendaki. Dengan apa? Artinya dengan apa itu bukan apa, tapi dengan. Memakan dengan sendok itu gak makan sendok, tapi makan dengan sendok. Mengerti dengan apa yang dikehendaki Allah itu artinya mengerti dengan kehendak Allah
Sing duwe kehendak jujur kowe, sing duwe kehendak pada Allah. Allah. Berarti ngerti iku sajane karepmu apa karepe Allah? Karepe Allah. Nek karepe Allah berarti sing pinter kowe apa Allah? Nek sing pinter Allah apa kowe kena diarani ngerti, tetep ora kena. Bangga posisimu nol. Hah? Ya. Mulai maksimal pengetahuan manusia itu dikatakan benar pengertiannya kalau sudah nyampe pada ketidaktahuan. Itu yang diikrarkan oleh sahabat Abu Bakar. Adamul idrak, tidak mengerti, itulah mengerti. Karena mengerti bukan sifatmu. Sifat hakikinya kamu itu justru tidak pengertianmu. Ketika kamu tidak mengerti, justru itu pengertianmu yang paling maksimal. Mulane sing jenenge ikrar tauhid itu tidak sempurna tanpa mengadakan kata tidak. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Artinya yang bukan Allah bukan Tuhan. Bukan berarti lalu tidak ada Tuhan terus Allah busuk pisan terus baru Allah hadir lalu seposa kowe meneh. Artinya ketika kamu mengucapkan la ilaha la ilaha la ilaha la ilaha yang kau ucapkan itu tidak bisa menghapus realitasnya Allah. Masyaallah la ilaha Allah mesti diilang. Benar maksudnya. Mulane rasa kuwatir la ilaha illallah ora usah ngono. Ya sebagian nek sing kuwatir ngono. Kadang la ilaha la ilaha. Tetapi itu kalau diteliti, kalau kamu takut seperti itu, aku mengumuni tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan. Itu sebenarnya nggak perlu takut karena walaupun membawa tidak ada Tuhan, Tuhan tetap ada. Nah, ya, yang dimaksud tidak ada Tuhan itu artinya kamu sudah mempersiapkan keyakinan bahwa yang bukan Allah memang tidak Tuhan, maksudnya itu. Jadi bukan Tuhan itu ya kecuali Allah, benar tak? Nah, kalau kamu la ilaha itu saja ini soal ilallah tekonin kono. Ning karena kelemahan manusia, gak iso muni bareng. Nah itulah kelemahan dirimu. Maka kita bermohon Rabbi zidni ilma. Dengan ilmu itulah sebenarnya manusia mendapatkan duplikasi ketuhanan, tapi bukan Tuhan. Ya belum Amalai ini ramu tapi pakai iso. Nulawi aksara syai'in jadal, makhluk yang paling ceriwis untuk bantah Allah, ngeyel. Tapi ya ngeyel-ngeyelah tetap goblok. Tahu karena berubah jauh. Sesungguhnya ya, al-insan manusia itu karena sejak awalnya zaluman jahulan. Zaluman banyak salah. Zulmun itu salah. Sebenarnya ya nggak salah mutlak, salah letak. Menurut saya kira jadi apa salah gon, jujur gon ini tinggoni, salah itu. Jujur gon ini, pinter itu gon Allah, tapi gue nggoni. Pada gue ngomong pinter itu oleh zaluman jauh lah. Orang iso ngaku iso, tapi jadinya jujur gon ini tinggoni. Nah, kalau didukasi ibadah ya langit rawani jawab, bumi rawani jawab, gunung rawani jawab, bahkan mereka takut fa'abaina ayyahmilaha wa asfaqna minha. Dapat fahamalah al-insan, menungso sih kemeliti mamino keamanan, padahal innahu kana zaluman jahula. Itu manusia. Tetapi Allah yang menghendaki semuanya ini. Nah, itu Allah yang menghendaki semuanya ini. Tapi memang ya beliau menghadapi apa ya, sesuatu yang terus bergeser, sesuatu yang terus tidak pernah berhenti. Sehingga wajar kalau akhirnya ibarat kamera bisa meliput seluruhnya ya butuh gentenan.
karena sing kono mesti ora keliput. Sing pas keliput ketok sing gak keliput ora ketok. Isone ngono kuwi maksimale menungso delok. Karena apa? Ya memang menungso iki gede banget. Lalu dipaksakan blecos apa? Hilang itu apa? Ketiadaan. Karena satu-satunya perkara yang benar-benar tidak ada batas, satu-satunya perkara yang tanpa batas selain Allah adalah ketiadaan. Jadi benar-benar tanpa batas sakiranya Allah itu yang ketiadaan itu sendiri. Mulanya kalau pengen melok-melok tanpa batas, ojo jadi ono, jadi ora ono. Nek kowe wis iso gak ono, maka kamu tanpa batas. Tapi nek kowe melok-melok ono mesti dibatasi. Mergo ono selain Allah itu mesti dibatasi. Anane ono mergo nek watesi. Nek nek watesi gak sida ono. Iya. Bisa kowe gawe apa-apa selain Allah, pokoke di selain Allah iki orane mesti ono batese. Nek ana batese malah diarani ora ono. Mulane sing ora ana batese kuwi sing ora ono kuwi kecuali Allah. Nek anane Allah memang ono sing tanpa batas. Nek selain Allah sing tanpa batas ya mung ora ono kuwi. Iya toh. Nek kepengin dadi ora ana watese, ya dadi ora ana. Dadi ora kan saiki ora ana ngomong meneh watese. Iya toh, ora ana watese. Pokoke kowe gawe omah, karo watese, berarti terus ora dadi kok ora ana watese. Iya kok. Jadi nek kepengin membuat sesuatu yang tanpa batas, ya nggak usah jadi. Terus gawe aja jadi terus sampai orang lain, itu baru jalannya orang batasnya. Dan maka ngono kuwi sing iso ngawar kok. Ya kan? Nah, maka kita memohon pada Allah, Rabbi zidni ilma ini sebenarnya adalah mengakhiri ketidakmampuan. Justru Rabbi zidni ilma itulah memasuki wilayah terbatas yang dipahami oleh manusia. Kita tidak mungkin memahami keilmuan yang hakiki, tidak mungkin karena itu bukan milik kita dan bukan sifat kita, itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi zidni ilma. Selanjutnya kita turun kepada diri kita sendiri bahwa di dalam mengalami kehidupan ini Allah sudah mengatur pada diri kita oleh bagian jenis rezeki, dan rezeki itu sudah diputus oleh Allah, rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Tetapi kita tetap bermohon pada Allah bahwa via rezeki, bahwa via rezeki. Jadikanlah yang luas di dalam diriku ini rezekiku. Artinya pembagian rezeki yang sudah ditetapkan Allah itu menjadi luas. Apa kalau luas? Kita buat sing jenenge luas. Ombo. Kuwi barang siji ning sedeng digunakake apa itu jenenge luas. Usul itu daya tampung. Semakin jembar, semakin daya tampungnya. Nah, sebenarnya rezeki itu alat untuk menampung rahmat Allah. Rezeki itu adalah wadah yang disediakan Allah untuk manusia dalam rangka menerima anugerah yang lebih luas. Sama diberi rezeki yang namanya kekuatan, makan, lalu menjadi energi, menjadi kekuatan. Dari energi dan kekuatan itu tumbuh manfaat. Dan manfaat yang tumbuh inilah muatan yang diletakkan dalam rezeki yang namanya makanan.
Sehingga pemaknaan luas rezeki ini perlu kita teliti lagi. Rezeki yang luas itu bukan rezeki yang banyak, karena rezeki yang banyak itu justru malah nyesek-nyeseki. Ya, nah nyesek-nyeseki gak sudah jembar. Pemane kowe duwe rumah 5 meter atau 1 meter, tapi kalau Allah pokoknya diperbanyak rezekinya, duit gabah 1 ton, ya malah sesek kamu. Mau malah sesek. Dan bisa dijembar, ya bisa dijembar, ya diringkas. Orang usah jadi beras, orang usah jadi gabah, tapi cukup jadi duit sampai 4 jembar. Ya, tapi tetap itu jatahmu, tetap itu rezekimu. Itu yang kita minta. Kalau begitu, apa sebenarnya rezeki yang tidak nyesek-nyesek itu? Ilmu. Apa? Ilmu. Bahwa sifat rezeki artinya ilmu. Ya, boleh dunia ilmu, wih ning tiga di Somanggon. Ya. Tapi kalau orang dunia ilmu, wih jalur gue ora oleh. Ya, lalu dunia ilmu itu malah ditawan-tawani. Mau binatang, maka dunia. Artinya oleh Allah didilai ilmu, maka dia bisa bertempat di mana-mana. Itu namanya rizqan wasi'ah. Untuk bisa mendapatkan rezeki yang jembar, itu nggak mau caranya adalah mendapatkan ilmu atau kita menerima ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa ilmu nggak ada nilai. Menurut saya itu nilai kalau ilmu jadi lebih dekat pada kematian daripada dikatakan hidup. Minimal lebih setara dengan binatang daripada manusia. Karena ulai kata an'am balum Allah itu ilmu. Rabbi sini ilmu, maka dengan ilmu rezeki bisa jembar. Itu rezeki jembar. Rezeki yang memuat banyak manfaat itu jenis rezeki jembar. Rezeki yang memuat banyak manfaat itu rezeki jembar. Lalu berikutnya permohonan kita wabarik li fi ma razaqtani. Wabarik lan mugi paring barokah panjenengan li kangge kula. Memang rezeki sing jembar, rezeki sing diluaskan supaya bisa membuat banyak manfaat. Tapi kalau yang ini saya menungsane minta barokah. Apa kok barokah itu? Ziyadatul khairat, tambahan kebaikan untuk diri kita. Artinya diri kita menjadi lebih baik. Rezeki babariki fi ma razaqtani. Kalau tadi justru fiya rezeki di dalam diri saya, tapi kalau sekarang saya berada di dalam rezeki itu. Ketika saya berada di dalam rezekimu itu ya Allah, bima razaqtani, rezeki yang Engkau berikan padaku. Ketika aku berada di situ, maka saya menjadi baik. Itu dinamakan rizqan mubarakan. Tapi kalau rezeki yang bisa menampung banyak manfaat, itu dinamakan rizqan wasi'ah. Jadi ada rizqan mubarakan, ada rizqan wasi'ah. Apa itu? Ya tetap ujungnya kepada ilmu. Ilmu yang tidak hanya sekedar ilmu yang dicari, tapi ilmu yang diberi. Karena ada 2 ilmu sebenarnya. Untuk manusia ada 2 tipe ilmu. Ada ilmu yang memang kita mengambil, mencari dari persediaan yang disediakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang ambil. Ada ilmu yang dihantarkan Allah. Kita nggak usah ngambil. Siapa itu? Orang beriman. Orang beriman nggak usah
oleh Allah tentang adanya surga dan neraka. Ya, tapi kalau orang nggak beriman mencari-cari tentang surga dan neraka nggak dapat bahan. Dia cari sampelnya surga, bila cari sampelnya. Itu bedanya ilmu yang dicari mesti mencari sampelnya. Empirik kan. Nah, ada empirik itu ilmu yang dicari dan mesti terbatas. Bukan berarti jelek, ada ilmu begitu. Tapi akan lebih mulia, lebih berderajat kalau ilmu itu diberi. Ya fa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul. Bukan alladziina aamanu minkum walladziina alimu. Ya, orang alimu tapi utu al-ilma. Utu diberi itu disuguhne. Ya kabeh kok Allah, tapi disuguhne karo kowe kon juko kuwi mulya ndi. Nah, kan ya bisa saja kamu mengambil karena memang disuruh mengambil ono juko oleh ilmu, ono. Fasiru fil ardi kaifa kana itu kan ilmu semuanya. Kamu berjalan-jalan di atas bumiku, ambil itu ilmunya. Kaifa kana bagaimana apalah yang duluna, renungkan, pikir. Apalah yang duluna ila kubili kaifa kulikon ila sama dan seterusnya. Itu ilmu yang dicari. Tapi ada ilmu yang diberi. Walladzina yarfa'illahu alladzina amanu. Jadi orang yang ingin yarfa, orang yang luhur, orang yang mendapatkan derajat tinggi itu satu iman dan diberi ilmu. Tapi lagi saya mencari ilmu mesti hindar. Mesti dunia ilmu mesti kalah kalau dunia. Iya dong. Santri sedunia ilmu mesti kalah dunia ini. Gak bisa, mahasiswa sedunia ilmu kalah dari dosen ini. Gimana kamu dapat yarfa kalau kamu dilecehkan ya gitu. Mereka kok isih golek. Isih golek, jenenge golek itu mesti payah. Sing jenenge payah itu mesti gak ada nilai. Sing jenenge derajat hakikat yarfa yang benar-benar yarfa itu iman. Iman kemudian walladzina utul ilma, diberi ilmu yang diberi itu tidak ada lain adalah ilmu yang didatangkan Allah melalui para nabi, para rasul. Benar Allah, ya mesti informasinya Allah lewat Al-Quran, lewat hadis, itulah utul ilma. Kamu nggak usah mencari penelitiannya, nggak usah mencari sumber-sumbernya, nggak usah menurunkan sebab akibatnya. Sudah diberikan oleh Allah kepada kamu syaratnya sih tahu iman. Mulai iman sudah jadi ilmu. Ya, karena itu kita nggak bisa mencoba untuk merasionalkan agama, nggak bisa. Paling-paling membanding-bandingkan mungkin ketepaan finishnya sama, lalu kamu menganggap bahwa agama itu rasional. Enggak. Agama itu tidak rasional, agama itu paket dari Allah. Ini akalnya nopo, itu urusan dia. Akalnya nopo dengan seluruh belum dan keyakinannya, nah itulah derajat. Tapi sebenarnya dia tidak menemukan apa-apa. Tuh, Rabbi zidni ilma, wasi' fi rizqi, wa barik li fi ma razaqtani. Gambaran yang paling mudah. Barik itu artinya ketika saya belum dapat rezeki berupa sepeda motor, mungkin contoh yang paling mudah, seharusnya aku beli sepeda motor, saya itu terbatas nilai daya saya untuk berbuat baik. Karena ngomong Jumatan keri, proses saya itu paling sepeda motor Jumatan iso ngisi nilai jadi barokah. Ada peningkatan kebaikan. Kalau sebelumnya saya nggak punya sepeda motor, saya nggak bisa menolong teman saya. Sekarang punya sepeda motor, saya bisa menolong teman saya. Maka saya meningkat kebaikannya. Tapi kalau sama ketambahan rezeki semakin menurun nilainya,
Dia dulu sepeda motor kan dulu terus sepeda motor lalu pakai sambung. Itu jadi nggak tambah barokah, menurun. Nah, kita memohon pada Allah barokah. Ini pun nggak bisa kecuali memakai ilmu. Karena memang salah satu tabiat keilmuan itu adalah pengembangan. Di perkara sing ilmu mesti berkembang, ada nilai tambah. Ada nilai tambah. Itu. Foto-foto besi yang disentuh oleh orang tak berilmu paling-paling yang ilmunya setingkat pandai itu besok dari dulu. Tapi layak besi disentuh dan diamati ditandani oleh insinyur yang ahli teknik ilmu, maka bisa menjadi mobil, bisa menjadi sepeda motor, nilainya tambah. Singkong dihadapi wedhus tidak berlangsung dipangan singkongnya mulai. Tapi bila disentuh oleh orang berilmu bisa jadi diwul, bisa jadi keripik, bisa jadi jemblem, bisa jadi macam-macam, dan ada nilai tambah. Ada nilai tambah. Singkong yang 1 kilo harganya hanya Rp1.000, ketika ditambah ilmu dilakukan oleh orang yang berilmu, dicampur kacang, campur tepung, sesuai nilai tambahnya bisa menjadi 10.000. Nah itu makanya tidak mungkin seseorang bisa ziyadah ada pertumbuhan kalau tidak punya ilmu, dan itu sampai di akhirat. Besar kecilnya surga seseorang itu karena ilmunya. Karena surga itu tajalli rahman, tampilan kasih sayang Allah. Tampilan kasih sayang Allah. Tampilan itu nggak akan ada nilainya kalau diserap oleh orang yang tidak berilmu. Sing jenenge subhan, kuwi lek sing nampa wong ora duwe ilmu, kuwi mek disawang tok. Mergo diombe ro rasane. Mergo ro enek barang loro kok beda rupane ya dijajal sijine. Itu karena punya ilmu. Jadi ciptaan Allah itu sudah ditakdir, tapi penangkapan ciptaan yang berhadap manusia itu akan berwarna-warni, bermacam-macam, bahkan menjadi meluas ketika yang menghadapi berilmu. Itulah sabda Rasulullah betul-betul walakul ilmi fariidatun ala kulli muslimin muslimatin, dan derajat keilmuan yang tertinggi adalah ketika didahului oleh iman. Alladzina amanu walladzina yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma. Nah, utul ilma ini salah satu bentuk barokah itu. Jadi kalau di rumus orang-orang ahli tasawuf ada istilah al ilmu thariqul amal, ada al amal thariqul ilmu. Ada ilmu yang menjadi proses amal, artinya untuk bisa beramal harus melalui ilmu dulu. Ada ilmu yang melalui amal, nah itulah ilmu yang apa tadi, yang yarfa'illahu yang butuh itu. Mergo ngamal akhirnya kalau Allah diparingi ilmu. Enak sing ngono. Jadi kebanyakan orang-orang ahli tasawuf mendahulukan amal. Ilustrasi yang sering ditampilkan biasanya antara pelukis dan orang yang menghilangkan kaca. Jadi ada pelukis yang sibuk dengan lukisannya, menghias lukisannya menjadi yang terbaik. Tapi di depannya ada orang yang tidak perlu melukis, sama sekali tidak bisa melukis, tapi dia membersihkan cerminnya, bersih, gila, podo suwene kalau saya lukis, sing siji yo iso ana gambare lukisan kuwi. Ya. Ya sing siji ning cermin, ora usah lukis wis ana gambare. Ya ora usah lukis wis ana gambare sing lukis, gak mungkin ana gambare nek ora lukis. Kedua-duanya sama bisa menampilkan keindahan, tapi mesti beda karakter, beda model, beda proses. Itu.
rezeki wasi'ah, nomor loro rizqan mubarakah, rezeki yang membawa barokah untuk diri kita. Artinya kita berkembang menjadi baik. Selanjutnya waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi ulunihim. Waj'al lan kita dosakan panjenengan ni ing kula. Jenengan dadosaken mahbuban ingkang den senengi. Mahabbah. Mahbub den senengi fi qulubi ibadika ing dalem pira-pira atine pira-pira ibad kawula panjenengan. Ibad orang yang sudah diakui, orang yang diakui atau diterima Allah menjadi hambanya. Cara sekolah wis terdaftar menjadi hamba Allah, wis ditampa pendaftaran, wis dipanggil untuk daftar ulang. Itu aja sudah diterima, wis jadi kawula. Ada orang yang baru melakukan pekerjaan kawula. Ini coba sama ngomongkan dulu antara mengerjakan dengan menjadi. Betul nggak? Ada orang mengerjakan pekerjaan nulis. Maka orang itu disebut orang yang sedang menulis. Tapi kalau ada orang disebut penulis, sama nggak orang menulis dengan penulis? Sama. Kalau penulis itu sudah menjadi nama, menjadi sifat. Artinya walaupun dia sudah nggak nulis pun tetap diarani penulis. Orang tinju nggak sama dengan petinju. Ya. Orang tinju itu menawa ya. Bocah kampung namanya, Mas Agustus tinju. Maka disebut dia sedang tinju. Tapi dia nggak bisa disebut petinju. Okay. Tapi kalau Muhammad Ali sudah kadung disebut petinju, maka sudah tidak pernah tinju pun tetap menakok Muhammad Ali tinju. Itu bedanya fi'il dan sifat. Kita ibadah ini baru fi'il, mengerjakan ibadah dengan fi'il iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Tapi kalau kamu sudah menjadi hamba Allah, maka kamu disebut abdillah. Abdi atau kalau banyak ibadillah. Coba perhatikan hubungannya dengan fi qulubi ibadika. Bukan fi qulubil ladzina ya'budunaka. Ya. Ibadika itu tidak semua orang. Ibadika itu adalah orang-orang yang sudah disestempel Allah bahwa orang ini menjadi hamba. Tapi kalau umumnya kita baru pada tingkat iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Fi'il saya menyembah. Apa wis dadi hambane Allah dulu mesti. Tapi saya jelas harus melakukan pekerjaan menyembah. Ya. Tapi kalau yang disebut Allah dalam surat Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Orang subhanalladzi asra biman ya'budu. Nah, Allah telah mengesrokan orang yang menyembahnya. Enggak. Tapi Allah mengesrokan hambanya langsung. Atau di ayat yang lain Allah menyebutkan ya ayyuhan nafsul mutmainnah
irji'i ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Fadkhuli fi ibad itu sudah menjadi, tapi kalau baru perintah Allah di ayat yang lain pakai fi'il wa ma umiru illa liya'budullah wa ma umiru illa liya'budullah pakai fi'il. Tapi kalau fadkhuli fi ibadi pakai isim sifat ibad atau masdar isim sifat. Nah, kalau kita mau meneliti doa ini, kita memohon kepada Allah waj'alni mahbuban. Mahbub itu yang disesuaikan, karena mahabbah itu menurut definisinya Imam Ghazali, mahabbah adalah mailul qalbi ila syai'in bima yunasibu, cenderungan hati kepada sesuatu yang memang sesuai. Jadi salah satu dawa'il mahabbah, daya tarik cinta itu adalah munasabah, kesesuaian. Kalau nggak sesuai, nggak ada kecocokan, ya namanya nggak cinta. Walaupun tunggal sama orang cocok, ya orang cinta. Senajan adoh boleh tapi cocok, ya tetap dikatakan cinta. Ada munasabah khafiyah. Imam Ghazali memberi gambaran, memberi contoh di padang pasir pernah terjadi antara anake manuk alap-alap, manuk alap-alap mana netes, ya. Terus anake manuk terkuku, ya netes. Padahal biasanya manuk terkuku itu jadi panganannya manuk alap-alap. Biasanya terkuku itu alap-alap kan ya dari keren. Lagi kok enek anake alap-alap iso bermain bersama dengan anak terkuku. Ya mati ya. Ternyata di situ ada munasabah. Mengapa? Karena kedua-duanya nasibnya sama. Sing anake terkuku pincang, ra iso mabur, ditinggal kancang-kancane. Sing anake alap-alap itu tiba ya suwine muklek, ra iso mabur, ditinggal kancane. Akhirnya anak alap-alap karo anak terkuku itu tiba ya iso kerja sama golek rezeki dhewe. Jatuh cinta. Iya kan. Biasanya memang begitu, mereka podo-podo sanase, podo-podo isi kuliah, sakos, biasanya tumbuh sekarang ada cinta di situ. Tapi berusaha masing-masing harus duwe sih tak jadi bupati, sih tak jadi DPR, bisa kecewaan kono. Karena munasabahnya hilang. Munasabah inilah yang salah satu yang menjadi kemudahan untuk menerima cinta. Kalau tadi kita mohon waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika, maka sudah barang tentu kita mohon pada Allah agar diberi munasabah kesesuaian dengan ibadah, diberikan posisi yang sesuai munasabah dengan hamba-hamba Allah. Gambaran kesesuaiannya kayak apa? Mungkin zaman pernah sudah sering mendengar mengenai hal ini. Bagaimana Rasulullah ketika Isra Mi'raj, beliau mengaturkan penghormatan dengan bahasa yang ringkas tapi meliputi seluruh penghormatan. At-tahiyyatul barakatus sholawatut thayyibatu lillah. Rasulullah tidak berkata ahmaduka, Rasulullah tidak menyebut uhayyika, saya menghormati jenengan. Bisa jadi kata-kata itu bohong, atau paling tidak kalau kau memang benar maka tidak sepadan dengan kebesaran Allah. Karena saya memuji panjenengan. Apa status aku memuji? Karena itu Rasulullah tidak mengatakan saya memuji, tapi langsung at-tahiyyatul barakah, seluruh pujian, entah itu keluar dari saya atau orang lain, bahkan pujian yang muncul
itu dari manapun, semua pujian termasuk pujian yang darimu ya Allah. Lalu, jadi seluruh pujian al-mubarakat yang terus berkembang, terus bertambah, as-salawat, kasih sayang dari manapun sumbernya, semuanya dari Engkau. Lillah, at-tahiyatul barakatus salawatut thayyibatu. Itulah bedanya memuni ahmadullah atau alhamdulillah gitu. Lek ahmadullah saya puji aku dewi, aku memuji Allah. Jadi mek kowe tok liyane ora muji Allah. Tapi lek muni alhamdulillah seluruh pujian basa-basa puji ora oleh pokoke seluruh pujian lillah. Maka muatannya banyak mana? Alhamdulillah dengan ahmadu. Alhamdulillah. Nah, itu bedanya di situ. Maka kembali kepada soal ibadah tadi, bagaimana Rasulullah membuat munasabah at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala pujian, penghormatan, tahiyat, salawat, mubarakat, thayyibat lillah milik Allah. Maka Allah menjawabnya assalamu alaika Ayyuhan nabi. Di situ oleh Allah dikhususkan ka ayyuhan nabi. Wis ka isi di ayyuhan nabi. Berarti sing hadir nabi. Semua penghormatan, assalam, salam, penghormatan, kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan alaika ayyuhan nabi. Tapi bagaimana Allah Rasulullah menjawabnya? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ibadillahi sholihin itu adalah hamba-hamba Allah, bisa dikai qayyim, dikai batasan sholihin. Artinya yang patut. Sering saya jelaskan, sholat itu maknanya bukan baik, tapi patut. Kepatutan itu bisa jadi kepantasan. Kepantasan itu bukan berarti baik, tapi ya pantas, serasi. Itu kesolehan. Nah, ketika Isra Mi'raj, Rasulullah dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala bi 'abdihi. Artinya Rasulullah hadir di hadapan Allah, itu kapasitasnya adalah abdi, hamba. Dan Rasulullah menyadari bahwa yang bisa menghamba tidak saya saja, tapi masih banyak lain makhluk yang diberi stempel ibadillah oleh Allah. Mengapa salam hanya saya sendiri? Berarti saya mendapatkan tugas untuk membagi salam ini. Orang jalan Allah, nah Allah ayuhan nabiyu, artinya ini salam kewanen Muhammad. Kewanen malaikat di atas dirimu, artinya kamu bertugas menerima salam. Tapi selanjutnya kamu yang mengelola. Maka Rasulullah menjawab assalamu alaina. Dia Gusti kula tampi salam pun kangge sedaya alaina iki kita sedaya wa ala ibadillah sholihin. Itu kesesuaian posisi Abdillah. Lalu Rasulullah menyesuaikannya ibadillah sholihin. Bagaimana kamu memohon dalam doa ini bacaan mahbuban fi qulubi ibadik? Jadi kita memohon pada Allah agar diberi perilaku yang sesuai dengan ibadillah. Karena tanpa ada kesesuaian kita tidak akan bisa mendekat, tidak akan bisa merasakan bagaimana hamba-hamba Allah itu memang menjadi saluran kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, saluran salam, rahmat, berkah, sebagaimana yang diilustrasikan dalam tahiyat itu. Tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatullah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada salam, ada rahmat, ada berkah. Ada rahmat, ada berkah. Itulah yang diminta dari Bapak Riki Ma'ruzatan. Ja'alni mahbuban fi qulubi ibadika, lalu wa azizan fi uyunihim. Wa azizan, dan jadikanlah aku azizan yang menerima izzah, azizan yang bisa menerima al-izzah. Apa izzah itu? Al-izzah itu spesifik.
sekaligus pembeda antara yang satu dengan yang lain itu Al-Izzah. Allah Al-Aziz artinya Allah beda dengan yang lain. Rasulullah Aziz, Nabi itu Azizun alaihi ma anittum aziz, artinya ada nilai pemberat yang tidak sama dengan yang lain. Kalau di ayatnya inna izzata lillahi jami'an walil rasuli walil mu'minin, ya. Jadi yang bisa yang dicari izzah, yang dilabeli izzah itu izzah lillah, izzah milik Allah. Tapi Rasulnya juga mendapatkan izzah, mukminin juga mendapatkan izzah. Berarti kalau kita tadi memohon dicintai, mahabbah, dicintai oleh hamba Allah, berarti kita ini mendapatkan saluran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa azizan, dan kita diberikan spesifik kemuliaan yang disediakan oleh Allah. Azizan akhirnya menjadi langka. Aziz bisa bermakna langka. Langka itu dikisi wetok liyane ora. Wetok liyane ora. Malam ini mungkin istimewa karena sing ngaji yo sing ngene tok iki, sing ora ngene ora ngaji ya lho. Azizan. Itu kita selalu seperti itu. Mukminin itu mesti aziz, ya. Karena yang lain yang diberi iman orang mukmin saja. Orang yang tidak mukmin tidak mengenal surga, mengenal neraka. Orang mukmin mengenal surga, ya, menjadi aziz, ya. Yang lain berpikir tentang keuntungan rugi material, tapi orang mukmin menghitung pahala, peruntungan, kebahagiaan hakiki dan sebagainya, mesti menjadi aziz, ya. Itulah yang kita mohonkan. Ngaji kita, kumpulan kita selalu ada ziyadatul ilmi, rabbi zidni ilma. Yang kedua ada rizqan wasi'an wa wasi' biya rizqi. Yang ketiga ada rizqan mubarakan wa barik li fi ma razaqtani. Yang keempat ada wajah li mahbuban, artinya menjadi saluran mahabbah antara sesama hamba Allah. Wa azizat fi yunihim, tapi ada penghargaan tertinggi di dalam pandangan sesama muslim. Artinya kita memandang muslim itu semuanya izzah. Orang Islam itu membawa kemuliaan. Jadi jangan sekali-kali mengkafirkan orang lain, karena orang mukmin itu izzah. Dan mengkafirkan berarti kamu merendahkan orang lain. Pasti gak situ izzah. Jadi kalau muncul sebelumnya dari fotografinya ayu dewi. Bisa wazizan bidunihim, itu semuanya salurannya melalui. Jadi rezeki jembar ya ilmu, awal barokah ya ilmu, disenangi menungso ya ilmu, dimuliakan menungso ya ilmu. Karena itu sudah sewajarnya kalau kita disuruh oleh Rasulullah untuk terus mencari. Mungkin itu dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan bersama-sama berdoa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu wa barakatuh sahabat Rasulullah ajma'in. Alhamdulillah alamin. Daya fi ni'ma wa kafi masjid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu
Amin. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma bi hurmati ilmika wa ta'ala min khalqika wa bil haqqi wa bil haqqi innal akhirah innaka hujjatul baligh wa innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya man laysa fi bahri qatran la fi laylati riyahu laylati wa la fi ardi khabiyah la fi qalbi qatran ilahi 'alaika dalila wa la syai'in liru biyadika mutarifat wa min qudratika mutahirat wa bi qudratika lati tujibu biha min al-ardi was samawat ila salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khudna qulubahum anna wa khudna qulubahum anna wa khudna qulubahum anna wa qadida hawaijana wa sajjadat bimana wa balagha maqasidana maqasidat min al-akhirah alhamdulillah ya rabbil alamin sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin Allah. akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah.